Yang terakhir, saya nggak perlu menjelaskan, 3-4 pertemuan kita ngomong ini, yaitu berpikir dengan dasar otoritas. Otoritas itu berarti pengetahuan orang lain atau pengalaman orang lain yang kamu percayai. Kenapa kamu harus percaya pada otoritas? Karena kita manusia terbatas pengalamannya dan juga penalarannya. Setiap orang punya batasnya sendiri, punya ahlinya sendiri. Kadang-kadang yang dikuasai satu orang tidak dikuasai orang lain, maka terus dia menyandarkan pada yang ahli di bidangnya. Semuanya berpikir bersandarkan otoritas. Oke, ini cara mengujinya, tak baca aja. Kalau kamu mau percaya pada otoritas atau tidak, yang pertama adalah sejauh mana kepercayaanmu pada otoritas itu. Dia punya motif apa sih? Dia layak kamu percaya atau tidak? Itu silahkan kamu cek sendiri. Kamu percaya padaku, sama-sama ngajar filsafat dengan misalnya dosen yang lain atau penguji filsafat, pengkaji filsafat yang lain sebesar apa? Mungkin pada saya 10%, pada dia 90%, pada orang yang sana 100%. Nah itu coba kamu ukur sendiri kewibawaannya, otoritasnya. Kalau saya dibandingkan profesor filsafat dari UGM mungkin tidak ada apa-apanya. Nah itu kan beda. Kamu bersandar padaku, tapi kalau ternyata profesornya ngomong beda, kan kamu lebih percaya pada profesor itu. Nah itu derajat kewibawaan. Sama-sama ngomong fikih antara saya dengan kiai ulama yang ahli fikih jauh. Saya nanti fikih dikit-dikit, dia ahlinya. Maka kamu merujuk ke ulama kan, nggak merujuk ke saya. Kalau kamu percaya ke saya, oh itu kiamat. Ya. Jadi saya kemarin sholat dengan orang, nggak sengaja sih, cuma di masjid yang saya bilang ke Robert gitu. Jamak sama, mau jamak mas, yo orangnya kita jamak kosor ya, Isya dan maghrib, oke. Begitu sholat pertama dulu, kok 2 rakaat. Jangan-jangan Isyanya dulu, kalau di Syafi'i kan boleh ya, Isyanya dulu. Sholat kedua, kok 2 rakaat lagi. Jangan tak tanya, mas, kok 2-2? Iya, ini kan kosor. Maghribnya juga 2. Nah, iya kan, jadi jadi 2. 1,5 kan tidak bisa. Aku ya belum mau itu. Ya kan juga. Jangan-jangan kalau dulu di kosong jadi 1. Dua. Yo, paksa saya ulang lagi. Dia nunggu dia keluar tapi tidak enak kan mengingatkannya. Tapi udah tak niati maghrib loh, jangan-jangan isaknya dulu, ini cuma 2. Wis apa manut imamnya. Yang kedua tak niati maghribnya. Beliau 2 lagi. Bisa kan? Nah ini berarti dia tidak bisa disadari, hati-hati. Otoritasnya jangan salah. Kadang-kadang orang karena afiliasi partai, keberpihakan kelompok, motif ekonomi itu kadang-kadang perlu dipertanyakan. Orang ini pinter sih, cuma kok kelihatannya motif ekonominya kuat ya. Ambisi pribadinya luar biasa. Coba hati-hati saya. Ada kan yang kiai tiap hari ambisinya luar biasa, lebih besar ambisinya daripada tausiahnya. Pengen ngumpulin uang sekian biar bisa ini, pengen itu ambisius banget ya. Coba deh hati-hati yang berjarak dulu, jangan-jangan nggak pas ini disandari jadi otoritas. Ujian kedua adalah coba cek apakah pengalaman hidup orang yang kamu sadari ini relevan dengan bidang yang kamu percayai. Kamu percaya padaku dalam hal filsafat, yalah masuk akal aku kuliah filsafat. Kalau fikih kan kamu nggak percaya, aku nggak pernah kuliah di syariah. Itu maksudnya menguji kedua. Kenapa ini harus ditanyakan? Karena jarang orang yang ngerti segalanya. Biasanya orang itu ahli di satu bidang, di bidang yang lain dia tidak berdaya. Maka cek dulu, kamu pas nggak percaya pada orang ini sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan keahliannya. Untuk penyakit, kamu harus ke dokter. Untuk urusan bangunan, kamu harus ke arsitektur. Itu kan itu namanya. Coba diuji, jangan kebolak-balik. Kalau kebolak-balik berarti keliru secara otoritas. Jadi kalau ada orang berargumen dengan dasar otoritas, coba dicek ahlinya enggak yang disandari. Kalau enggak, kritik aja berarti dia keliru.
Tentang politik kok kamu taklidnya pada Oma Irama. Wow. Ya, itu hati-hati, jangan-jangan keliru. Oma Irama, kalau tentang musik dangdut, kamu taklid pada Oma Irama. Tapi tentang politik masuk Oma Irama. Jangan salah. Sekarang kan banyak itu kan, yang nggak jelas. Artis apa politikus apa, iya kan? Yang subur itu paranormal. Kok sekarang nyalon presiden? Kira-kira kalau dia berfatwa itu fatwa yang derajatnya mistik atau derajatnya politik? Jangan-jangan nanti saya bikin keputusan ini karena dibisikin oleh yang gaib. Itu kan susah kamu bantahnya, karena kamu nggak ngerti yang gaibnya kayak gimana. Menguji kewibawaan. Yang ketiga adalah orang ini objektif nggak? Mungkin pendidikannya relevan, tapi jangan-jangan dia tidak objektif. Dia ahli kesehatan sih, tapi dia tidak objektif karena dia sambil jual obat karena sudah terlanjur perjanjian sama apotek, sama farmasi. Maka orang sakit panas saja dikasih antibiotik yang harganya 200.000. Akan ada ya, coba dicek lagi objektivitasnya. Penguji yang ketiga. Dan yang terakhir, coba dicek hanya kamu saja yang percaya ke dia atau banyak orang lain. Kalau banyak orang lain kemungkinan kamu benar, tapi kalau hanya kamu saja, coba hati-hati. Kalau hanya 30 orang ini aja yang percaya bahwa saya ngerti filsafat, coba kamu belajar lagi, cek di buku-buku, jangan-jangan saya keliru. Tapi kalau banyak orang, mungkin ribuan orang percaya padaku, ya mungkin kamu nggak harus terlalu luas. Nah itu menguji namanya. Jadi percaya pada otoritas itu ya, tapi coba dicek lagi, diuji lagi otoritas-otoritas yang kamu percaya. Itu model ke-7. Jadi kita sudah dapat cara berpikir 7, kewibawaan, analogi, kausalitas, generalisasi, abduksi, induksi, dan deduksi. 7 ini sebenarnya nyawa dari cara berpikirmu setiap hari. Masterlah di 7 ini, mungkin kamu sudah bisa kritik, sudah bisa analisis, sudah bisa mencermati persoalan, mengomentari masalah. Dari 7 ini saya cuma ringkes inti-intinya. Kamu perdalam silahkan baca di buku-buku logika, cara berpikir yang benar. Minggu depan kita masuk ke cara berpikir alternatif dan cara berpikir yang salah. Kalau ini yang paket, yang paketnya seperti ini orang pikir. Oke, waktu dialognya jadi tinggal 5 menit. Tidak apa-apa kalau ada yang tanya yang belum dipahami. Kalau waktunya nggak nyampe, kita lanjutkan minggu depan kalau ada pertanyaan. Karena waktu kita masih panjang, tidak ada yang ngejar, nggak pakai SKS, nggak pakai ujian, nggak ada batas, jadi nyantai aja. Seneng-senengmu, nggak paham ditanyain aja. Kalau saya nawarin pertanyaan, nggak harus pertanyaan edisi hari ini. Minggu-minggu lalu yang nggak paham tanyakan lagi, nggak apa-apa. Kalau saya bisa jawab, tak jawab. Kalau nggak bisa, minggu depan lagi. Kok tak cari-cari, tak belajar juga masih nggak bisa. Yo, ayo kita undang orang lain, ayo belajar bareng-bareng, ditanyain yang lebih ahli. Gitu. Nggak usah gaya. Saya ngomong di sini bukan saya pameran bahwa saya ngerti filsafat. Cuma kita ayo belajar bareng-bareng. Karena pameran di depanmu untungnya apa juga. Pameran di depan TV banyak orang ngerti di depan. Kalau kamu kan ya silakan. Ya. Saya kalau selesai materi ini sebenarnya mulai rasa sebenarnya mahasiswa di Indonesia ini banyak yang tidak logis. Kalau masuk saya melihat gitu ada apa ya? Ya kalau kita ngomong persentase sedikit sekali lah yang memegang kaidah-kaidah, masih memegang kaidah kata saya. Tentang mulai berpikir aja kalau kita berbicara mahasiswa ini masih katanya pikirannya diajarkan atau tapi sekarang saya lihat dari set ini selesai berapa orang ya kesalahan dalam selama ini saya ini mungkin ya teman-teman gini aja dan teman-teman ini berapa persen dari kondisi mahasiswa pertanyaannya sih kalau sebenarnya tapi ya ini sebenarnya gara-gara kita ini menjadikan kita ini apa ya gemes gitu ini kan mengatasi
kondisi kayak gini kayak apa gitu. Iya, serius ada. Kan saya nggak tahu untuk yang lain, tapi untuk kalian ini tidak sederhana. Kelihatannya sederhana. Caranya gini, identifikasi dulu. Tidak harus kamu praktek. Kalau praktek ini dia akan masuk dalam dirimu dengan cara pertama, perhatikan orang ngomong, orang berargumen, orang berdiskusi, terus kamu identifikasi. Oh, kalau nalar dia kayak gitu, itu model induksi. Kalau itu namanya abduksi. Oh, itu namanya analogi ya kayak gitu. Nah, itu coba kamu pintar-pintar mengidentifikasi itu. Nanti lama-lama gaya itu akan masuk ke dirimu. Oh, kalau dia pakai deduksi, nah ini namanya modus ponens. Salah dia. Oh, itu salah karena dia ya kan, konsekuensinya kok diafirmasi mesti keliru. Harusnya konsekuensinya itu diingkari, gitu. Jadi coba lihat acara TV debat, acara TV itu nanti kamu kelihatan argumen dia pas, bener dia pakai analogi. Oh, menurut saya dia analogi yang keliru. Dia pakai otoritas, tapi otoritas yang dia sadari nggak pas. Harusnya otoritasnya bukan itu, tapi kayak gitu. Loh, siapa Ruji Tompul kok ngomong tentang itu? Harusnya yang ngomong tentang itu bukan Ruji Tompul, tapi kan ngomong. Jadi kamu ngerti ini, praktekkanlah. Praktek paling mudah pertama-tama. Karena kalau kalian sendiri yang mempraktekkan satu-satu kan bingung. Identifikasi pikirannya orang aja. Nanti lama-lama dia mengalami internalisasi masuk ke dirimu. Loh, saya sendiri yang ceramah kayak gini, ya saya nggak jamin ngomong juga ngerti. Wah, ini saatnya saya analogi. Ya kan? Saya ini harus induksi, ya enggak, ya mengalir aja, tapi lama-lama dia terlatih. Jadi dasarnya pikiran itu, dasarnya akal itu, kalau kamu biasakan lama-lama terlatih sendiri. Kayak kamu ngaji itu loh. Mungkin kamu enggak hafal Quran, tapi kalau kamu rajin ngaji, ada orang ngaji keliru, kamu ngerti. Nah, kedengarannya kok enggak enak ya, rasanya keliru. Coba dicek, biasanya memang keliru. Kalau kamu rajin, itu dasarnya akal. Nah, itu kan juga begitu, berpikir juga begitu. Yang terbiasa berpikir lurus, kalau ada orang tiba-tiba pikirannya belok, itu mesti kamu risih mendengarnya. Ah, kok gitu sih cara mikirnya? Oke, tipsnya itu. Jadi dengerin aja kalau ada temanmu disuruh, temanmu ngomong, dan kamu bisa tidak harus mengkritik dia, tapi memetakan dia. Anda tadi pakai analogi, cuma kalau analoginya model seperti itu, relevansinya kurang pas. Karena ya benar sih sama, tapi kan samanya itu sama di aspek yang sangat kecil lah kayak gitu. Kamu sama dia sih sama, cuma kan maksudnya kan sama-sama buatnya, padahal harusnya cuma sama baunya aja, jadi nggak relevan kalau dihangat itu. Itu kamu bisa mengkritik. Kamu tadi pakai otoritas, kamu bersandar pada buku, tapi ini pelajaran filsafat sandaranmu kok buku komik. Menurut saya otoritasnya coba dicek lagi deh. Masa kamu percaya dari komik kan ada itu? Dulu saya punya mahasiswa kan gitu, referensinya sering-sering Kopingho. Di Kopingho itu kan banyak ceramah, manusia itu nasibnya tidak pasti sesuai dengan zaman. Kan Kopingho itu ada ceramahnya, ada bikin makalah referensinya Kopingho. Bukan Shiatsu jilid sekian. Kopingho ngomong kan itu. Nah itu otoritas, tapi apa ya relevan. Otoritasnya kayak bahwa Kopingho komiknya komik Cina kan, apa iya data-data sejarah yang dia sebut itu valid. Wong dia nggak ngerti bahasa Cina. Atau seandainya valid, apa bisa dipertanggungjawabkan? Kenapa tidak cari yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan? Misalnya buku-buku sejarah Cina kan itu. Nah itu nalar kewibawaan, nalar otoritas. Oke, kalian akan lebih jelas kalau ketemu minggu depan dengan cara berpikir yang salah. Karena cara paling gampang untuk apakah kamu keliru apa enggak itu kamu ngerti kelirunya di mana. Kalau ini kan sifatnya afirmatif, yang benar itu kayak gini. Biasanya lebih mudah kalau kamu tahu yang salah itu kayak gini. Dan itu kita lihat minggu depan. Ada sekitar 20-an jenis cara berpikir yang salah. Namanya logical fallacy. Sambil kalau ada waktu besok kita tambah dengan nalar yang tidak jelas, tidak tutup, tapi harus begitu. Namanya fuzzy logic dan berpikir lateral, berpikir yang
Harusnya ke sana, tapi sebenarnya yang benar itu bukan ke sana tapi ke sini. Itu namanya berpikir lateral. Dalam hidup kadang-kadang kamu harus pintar berpikir lateral, nyari jalan terobosan. Lurus sih lewat sana, tapi kalau lewat sana biasanya butuh nggak selesai-selesai. Terobosan lewat sini sama-sama ketemu kesimpulan. Itu namanya berpikir lateral. Nanti kita lihat minggu depan setelah logika kita baru masuk ke hermeneutika. Logika itu ngomong yang pasti-pasti, yang terukur, yang tertib, teratur. Kalau hermeneutika ngomong yang serba relatif, serba manusia yang tidak bisa dipastikan. Caranya pakai hermeneutik. Selanjutnya kita bahas setelah selanjutnya. Oke ya, masih ada? Iya. Asas-asas logika tadi saya masih merasa ada apa ya, janggal gitu ketika mencontohkan misalkan dalam identitas ya, harus mengakui adanya prinsip identitas. Ketika dicontohkan kalau saya Muhammadiyah, misalkan seperti itu kan, jadi harus mengakui Muhammadiyah. Kalau saya tidak, berarti misalkan dianalogikan atau bisa dikatakan saya NU. Nah, kenapa tidak bisa ada jalan tengah seperti itu? Padahal ketika seperti itu nanti kan akan hubungannya identitas itu apakah dengan subjek atau objek, seperti itu. Nah, kalau dengan subjek, ketika kita identitas itu berhubungan dengan subjek, sebagai logik ya, orang yang mencoba berpikir logik itu, kalau kita sudah masuk seperti itu, otomatis kita akan berpikir dengan alur yang seperti itu juga. Nah, akhirnya kita masuk, misalkan kalau saya masuk ke alur NU, berarti saya sudah masuk ke sini. Tapi kalau saya masuk ke Muhammadiyah, berarti saya pakai alurnya ini juga. Nggak bisa menemukan jalan tengah, mungkin sebagai jembatan lah kalau itu. Tapi kalau ini contohnya contoh seperti benturan ya, mungkin yang dicontohkan banyak seperti itu. Nah, mungkin kan tidak bisa menjadikan satu bagaimana merangkul semua mencari jalan tengah yang terbaik. Mungkin seperti itu. Oke, tak kasih contoh yang gampang aja ya. Contoh NU Muhammadiyah kok mesti enggak rotot juga. Ini apa? HP. HP adalah HP. Itu prinsip identitas. HP bukan mikrofon, itu prinsip kontradiksi. Ya kan? Tidak ada bukan HP dan sekaligus bukan mikrofon. Itu tidak ada. Bukan HP bukan mikrofon ya barang lain. Itu namanya prinsip excluded middle. Tidak ada antara-antara. Saya tidak marah juga tidak senang, tidak sabar. Nah, itu susah kan? Marah dan sabar itu dua hal yang bertentangan. Orang harus tinggal di salah satu state, tidak bisa di dua-duanya. Saya marah, itu identitas. Marah itu marah. Tapi kontradiksinya, kalau saya marah berarti saya tidak sabar. Excluded middle berarti tidak mungkin saya sekaligus marah dan sekaligus sabar. Itu excluded middle. Contoh paling gampang itu. Jadi tidak mungkin saya di saat yang sama ada di dua state sekaligus. Saya pasti ada di satu state. Kalau saya ada di satu state, berarti saya tidak ada di state yang lain. Kalau saya sedang marah, berarti saya tidak sabar. Ya kan? Marah ini identitas, A sama dengan A. Kontradiksinya, kalau saya marah, berarti saya tidak sabar. Excluded middle berarti tidak mungkin saya secara sekaligus tengah-tengah, tidak marah juga tidak sabar. Pasti kalau tidak marah ya mesti masih sabar. Nah, itu contoh paling gampang. Contoh-contoh manusia kayak NU kayak itu nanti kita bahas belakangan biar kamu gak bingung. Ini buku, ya kan? Itu identitas sudah kan? A sama dengan A. Kalau buku berarti dia bukan kresek. Ya? Ini tidak bisa buku sekaligus kresek. Itu aja paling gampang. Contoh kalau ilmu alam itu kan sama. Saya gundul dan sekaligus tidak gundul itu tidak bisa. Antara gundul atau gondrong cuma itu. Saya gundul berarti kontradiksinya saya tidak botak. Saya tidak gondrong. Gondrong itu gundul kalau botak. Nah, dan tiada jalan tengah.
Tidak mungkin saya sekaligus gundul sekaligus gondrong. Ya kamu bisa ngayal pakai wig Pak. Enggak, wig itu enggak gondrong, itu kan palsu. Tapi tidak mungkin. Nah, itu namanya prinsip excluded middle. Tidak ada jalan tengah, tidak ada antara-antara. Kalau enggak A ya B. Sesuatu tidak bisa, dua hal yang bertentangan tidak mungkin ada di ruang dan waktu yang sama. Itu excluded middle namanya. Tiada jalan tengah. Bisa ditangkap? Ya, arahnya ke situ lah. Nanti yang manusia, yang NU Muhammadiyah, sebenarnya saya bisa menjelaskan. Cuma yang tak jelasnya kamu bingung lagi nanti. Intinya itu. Oke, sudah ya. Siapa? Terakhir ya Mas. Yang lain disimpan buat minggu depan. Iya. Saya mau istri, ini saya menarik sekali. Saya kan saya termasuk. Iya. Saya menarik belajar di undang-undang saya. Saya tadi apa namanya tentang mengambil logika dengan induktif itu nggak salah. Maaf ya kalau saya salah sebelum masuk. Iya. Terus saya ngomong mungkin nggak jelas ya. Nggak apa-apa. Yang mahasiswa malah nggak jelas tentang. Ya. Tadi model ambil apa namanya logika induktif itu. Iya. Siapa yang salah sebenarnya? Apakah orang yang biasanya kan dari pertanian atau bisa dikatakan eksakta ya, atau mungkin orang yang di TNI yang dikatakan tadi, orang tua dulu siapa yang salah sebenarnya? Itu saya nggak tahu mungkin. Kebiasaan yang apa dimaksud tadi, coba saya ulangi spesifik kebiasaan yang terjadi di masyarakat, misalnya petani. Kebiasaan yang tersebut kan yang telah terjadi di masyarakat menjadi pengalaman bagi orang-orang yang cocok tanam. Jadi pada bulan A biasanya kan terjadi, atau misalnya pada bulan tersebut ada udara yang tidak baik untuk kita bercocok tanam. Tapi ketika itu dipakai oleh orang-orang terdahulu atau orang pendidikan tradisional, tapi disalahkan oleh orang-orang eksakta. Itu ya, saya ketawa saya ngomong aja. Nah itu disalahkan. Lalu siapa yang salah sebenarnya? Apakah orang-orang tradisional tersebut atau orang-orang yang merasa dirinya modern? Oke. Yang pertama kalau induksi itu sebenarnya kita ngalami tiap hari induksi. Cara berpikir dari ngalami A, ngalami B, ngalami C, terus kita simpulkan, nah kayak orang Jawa. Kalau bulan-bulan gini waktunya nanam padi, kan itu niteni cuaca. Dan itu terus dilanjutkan karena ilmu itu dari pengetahuan. Mungkin yang ngerti itu pertama tidak banyak orang, satu orang. Terus dia mempraktekkan itu dan sukses, yang lain mempraktekkan itu sukses, terus dianggap ini, oh berarti memang harus kayak gini. Itu namanya pengetahuan induktif. Dari fakta-fakta parsial disimpulkan jadi teori umum bahwa kalau bulan-bulan gini saatnya menanam padi. Nah, cuma kemudian kelemahannya induksi adalah ketika muncul fakta yang berbeda, ketika muncul variabel yang berbeda, yang lama ini terus jadi dipertanyakan. Tidak ada yang salah. Om eksak yang menyalahkan itu karena dia lihat, loh, kok ini ada bulan-bulan gini tidak cocok untuk yang tadi katanya cocok sekarang jadi nggak cocok nih, musimnya jadi berubah lagi nih. Itu kan berarti yang semula dianggap benar sekarang gugur sudah jadi salah. Oleh karena itu orang terus sering menyebut pengetahuan induksi itu pengetahuan yang paling familiar dalam hidup sehari-hari, tapi juga sekaligus derajat validitasnya lemah. Kenapa disebut lemah? Karena dia bisa ganti kalau ada kondisi yang berubah. Tapi kita tiap hari pakai ini, karena kalau nggak pakai ini kita nggak bisa hidup. Kita nggak bisa berpedoman dengan, pokoknya saya nggak percaya dengan yang biasanya. Saya percaya semua hal harus diteliti sendiri, kan nggak mungkin. Kita harus berangkat dari niteni peristiwa A, niteni peristiwa B, niteni peristiwa C, kan selalu begitu. Motor itu kalau biasanya nggak bunyi, tiba-tiba gerut itu biasanya terus kamu simpulkan businya mesti, ya kan? Di starter nggak bisa, akinya mesti. Mungkin bukan akinya, tapi kamu selalu akinya kenapa? Titen.
Bisa jadi ini salah, ternyata setelah diteliti tidak. Oh ternyata bukan. Berarti yang tadi kamu titeni ternyata keliru. Yang salah siapa? Tidak ada yang salah. Itu yang disebut keterbatasan pengetahuannya manusia. Kamu bilang setiap manusia mati, itu kan induksi. Kamu lihat orang zaman dulu mati, orang sekarang mati, berarti besok juga orang-orang akan mati. Ya kan? Ini kan nalar induksi namanya. Tapi secara eksak kamu tidak bisa sebenarnya memastikan orang besok mesti mati, wong kamu nggak ketemu sama orang besok. Apa iya besok ada orang mesti mati? Jangan-jangan ada pengecualian. Ada kan nabi yang kamu bilang nggak mati-mati sampai besok. Tapi kan ini tidak bisa dasar untuk memfalsifikasi bahwa setiap orang mesti mati. Kan itu. Jadi induksi kita gumuli tiap hari valid, dianggap valid karena memang disitulah keterbatasan nalar manusia yang tidak bisa merangkum seluruh realitas. Oleh karena itu kadang-kadang selain induksi terus orang butuh yang lain, butuh deduksi. Induksi yang dianggap paten terus jadi deduksi. Yang model bahwa setiap manusia mesti mati, itu kan namanya deduksi sudah. Dia jadi teori, kemudian berdasarkan teori inilah orang hidup. Setiap bulan Oktober mesti hujan. Itu kan semula induksi. Titen, terus diteorikan, dan teori ini dipedomani. Ketika dipedomani dan dijalankan, maka dia jadi deduksi. Ketika dari khusus ke umum, ketika umum ini dipedomani untuk diterapkan jadi khusus yang baru, maka dia jadi deduksi. Alurnya seperti itu. Tidak ada yang salah, Mas. Karena memang manusia ini memang gitu. Orang dulu kenapa niteni seperti itu ya karena sebatas itulah jangkauan wawasan pengetahuannya. Nanti saing dengan orang eksak muncul dengan teori baru, dengan fenomena baru yang dia lihat, mungkin dia memfalsifikasi yang lama. Bukan berarti yang lama salah, tapi memang situasinya sudah berubah. Maka tidak fair kalau kamu mengkritik ulama zaman dulu atau ilmuwan zaman dulu dengan pikiran-pikirannya yang kamu anggap aneh. Kenapa? Karena memang di zaman itu luasnya pengetahuan masih sebatas itu, masih belum berkembang seperti kamu hari ini. Kalau dengan perspektif hari ini kamu mentertawakan ilmuwan lama, justru kamu menurut saya yang tidak sofia, tidak bijaksana. Pada zaman dulu ya memang wawasannya masih sebatas itu. Nah, kita hari ini membuktikan ada pengetahuan baru, wawasan baru, dan kita melahirkan teori baru yang beda dengan teori yang lama, ya karena kita ketemunya wawasan hari ini, teori-teori hari ini. Oke ya.